Sungai merupakan bentang alam yang dinamis, selalu bergerak mengikuti perubahan di sekelilingnya. Salah satu sungai yang dinamis adalah Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya saling mempengaruhi. Salah satu dinamikanya bisa kita lihat di Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Bulu. Wilayah ini merupakan wilayah pertanian yang sumber airnya berasal dari Bengawan Solo. Pada musim kemarau, wilayah ini relatif aman. Berbeda dengan musim penghujan, ketika Sungai Bengawan meluap dan menyebabkan longsor pada tanah-tanah di bantaran sungainya. Kami menelusuri Dukuh Gampingan, salah satu dukuh di Desa Ngasinan yang terkena dampak abrasi ini. Tidak hanya segi lagi, Dek. Mengapa yang sebelah timur ya, dari 1, 2, 3 yang timur, dari timur ke 3 rumah itu, kalau setiap malam, Dek, pas musim hujan tidak bisa tidur, adanya ketakutan dan takut sampai pindah itu, ya kan? Luar biasa takutnya. Jadi bayangkan sendiri, orang sudah tua umur 60-an ke sana tidak bisa tidur. Kalau pengertian saya per pekarangan ya, per pekarangan yang kena itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pekarangan. Tercatat pula pernah menimbulkan korban jiwa akibat runtuhnya rumah terdampak dari longsor. Banyak warga yang memiliki sertifikat tanah, namun tanahnya tidak ada, hanya tergerus longsor. Jadi kondisi saat ini sudah terlalu parah. Jadi untuk Desa Ngasinan itu yang terdampak oleh abrasi Sungai Bengawan Solo itu sepanjang kurang lebih 2 km dari perbatasan ujung timur Desa Ngasinan, yaitu Dukuh Mloyo. Itu aliran Dukuh Mloyo sampai Gampingan, Weko, Pengkol, Ndung Batang. Itu kurang lebih 2 kilo yang kena abrasi paling parah Gampingan sama Weko sama Pengkol. Nek kerugian banyak, Dek. 1, tanah secara otomatis, ya kan? Tanah yang hilang sama sekali, ya, hilang sama sekali dalam arti 1 petak. Itu 1, 2, 3 petak. Yang hilang sama kerugian pertama tanah, kedua tanaman keras kayak kayu jati, kayak kelapa, terbesi dan sebagainya. Bambu itu banyak yang hanyut, Kalau berapanya saya tidak bisa menghitung, tapi bentuknya seperti itu. Kasihan lihat itu, sambatnya luar biasa. Jadi ya Allah dan baginda banyak lah. Jadi keluhannya luar biasa secara apa ya? Secara fisikis sudah kena. Jadi rasa kekhawatiran, dan yang ini kayaknya tidak ada pilihan lain. Dia tidak punya tanah pekarangan yang lain. Jadi kalau mau pindah kemana? Kalau beli tidak punya uang, lah ini kan jadi masalah besar ini. Gitu. Untuk penyelesaian pernah terjadi di tahun 90-an, itu di daerah Weko. Itu bukan cuman ram kawat dikasih batu itu loh. Kasih batu itu ditumpuk-tumpuk untuk mengurangi abrasi. Menurut pengamatan saya, sekitar tahun 90-an, ya kan? Tahun 90-an itu kali itu masih lurus dari Kampung Mloyo, ya masih wilayah Desa Ngasinan, sampai Kampung Weko. Itu keadaannya lurus kali itu, lurus. Dan setiap musim penghujan terjadi banjir kan ya, Itu banyak pasir atau ladu. Jadi sungai itu kalau pas musim kemarau, ya kan, pasir ladu itu banyak banget. Jadi bisa digunakan untuk anak-anak, untuk olahraga, untuk bal-balan, untuk nanam ketela rambat. Itu menghasilkan kacang tanah, kacang panjang, bayung. Dulu bisa menghasilkan. Jadi
Bengawan Solo itu merupakan sungai yang sangat panjang, dimulai dari perbatasan Kabupaten Wonogiri dengan Pacitan sampai ke bermuara di Jawa Timur, yaitu di daerah Gresik. Nah, di dalam perjalanannya ini batuan yang ada di sekitar sungai, kiri kanan sungai itu tidak sama resistensinya. Pada daerah-daerah yang batuannya resistennya rendah, dia akan terkikis oleh aliran sungai Bengawan Solo itu, kemudian membentuk kelokan-kelokan atau yang secara ilmiah disebut dengan meander. Nah, erosi yang disebabkan oleh aliran ini di dalam biasanya yang terdiri pada meander itu semakin lama semakin terjadi semakin intensif, dan itu kelokannya akan semakin menekuk sehingga ini nanti akan menghilangkan atau mengerosi di daerah yang berkelok tadi. Nah, ini biasanya merugikan kepada pekarangan atau rumah masyarakat yang berada di daerah kelokan itu. Jadi pada daerah yang berkelok itu terkikis, tetapi pada yang sebelahnya itu ada penambahan lahan. Itu yang terjadi seperti itu. Ada beberapa mitigasi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama itu adalah perkuatan tebing. Ya, perkuatan tebing ini merupakan upaya yang namanya juga perkuatan tebing. Jadi memperkuat tebing itu dengan berbagai cara. Apakah itu dibuat tembok, apakah itu dibuat bronjong, ataukah dibuat penguat-penguat tebing yang lain. Yang kedua adalah bahwa ini kewaspadaan masyarakat yang berada di sekitar sungai ini bisa diberikan penguatnya berupa tanaman, jadi rumput-rumput yang ada di situ dan sebagainya. Jadi ada semacam mitigasi bencananya, yaitu dengan memperkuat tebing ini, dan juga tidak merubah tanaman-tanaman yang ada di bantaran sungai itu. Terus ada juga upaya pencegahannya, yaitu supaya masyarakat yang berada di daerah hulu itu tidak merusak lahan sehingga aliran sungainya menjadi tidak sangat besar debitnya atau kecepatannya juga. Itu yang bisa dilakukan. Yang sudah kita lakukan sebatas usulan sampai tingkat kabupaten. Nah, kabupaten cuman sama PBS itu cuman ngasih itu tadi, yang kawat-kawat diisi batu terus ditumpuk, sebatas itu, belum maksimal. Jadi maunya kita itu pemerintah pusat turun tangan, khususnya Menteri PU, membuat paku bumi supaya tidak terjadi abrasi lagi, atau normalisasi sungai biar jalannya tidak kelok-kelok supaya tidak menjadikan abrasi yang lebih parah ke tahun-tahun berikutnya, begitu. Desa Ngasinan merupakan satu dari puluhan atau bahkan ratusan desa yang mengalami hal ini. Akan semakin banyak kerugian yang ditanggung apabila hal ini tidak cepat diantisipasi. Memahami karakteristik sungai yang hidup, dinamis, dan saling mempengaruhi menjadi landasan bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang tepat bagi kehidupan masyarakat serta lingkungan alam.